Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohim Dan saya Erwin. dan di channel IHA ini kami terus bicara tentang hipnosis dan hipnoterapi dan peruntukannya ya. Nah, kali ini ada satu pertanyaan, apa bedanya hipnotis dan hipnoterapi? Nah, sebenarnya hipnosis ya, hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu pelakunya atau tukang hipnotis. Kalau hipnoterapi itu hipnosis ya, ilmu hipnosis yang dipakai untuk terapi. Terapi itu dasarnya kalau dipahami secara bahasa adalah belajar ya, bagaimana merubah sikap, belajar merubah perasaan, belajar merubah kemampuan kepribadian, kemampuan skill pikiran dengan hipnosis. Jadi bedanya itu. Kalau Pak Erwin ada sudut pandang apa tentang hipnosis dan hipnoterapi? Iya, sama aja ya. Karena kan hipnotis orangnya, hipnosis ilmunya sama kayak gitaris gitulah ya pelakunya gitu kan. Hipnotis Piano, yang pakai pianis. T berarti pelakunya, hipnosis ilmunya. Terus ya hipnoterapis ya tadi seperti yang diungkapkan ya, terapi atau pembelajaran dengan menggunakan media hipno. Dan biasanya diaplikasikan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, perilaku gitu kan. Kalau prosesnya dari proses menghipnotis sama menghipnoterapi itu yang beda ya, beda ya. Iya, kalau misalnya diaplikasikan untuk hipnoterapi dengan hipnosis secara general jelas berbeda kan gitu. Kan sub dari hipnosis itu kan ada hipnoterapi, ada stage hipnosis gitu kan. Ada apa lagi? Street hipnotis, street. ada hypnobirthing, ada untuk aplikasi medical anestesi ya berarti. medikal, ada untuk apa marketing, ada untuk hypnocopywriting, ada juga ya, banyak sekali cabang hipnosis. Jadi dasarnya hipnosis itu ilmunya yang dikembangkan dengan berbagai ranah gitu ya. Dan salah satunya kan ada hipnoterapi. Karena ada beberapa orang yang tanya begini, nanti saya di hipnoterapi itu dihipnotis ya. Nah, ini kadang perlu penjelasan lebih ya, karena memang hipnotis di Indonesia belum diakui secara pemerintah, betul ya? Sepertinya begitu ya. Atau memang baru kemarin diakui ya, ada legalitas yang merujukkan pada satu asosiasi, dua asosiasi kayaknya, yang kemudian membuat perhimpunan hipnotis ini menjadi ada semacam ujian bahwa kamu layak untuk menjadi hipnoterapi atau sekedar tahu tentang hipnotis. Kayaknya begitu, ya, setahu saya begitu. Nggak tahu kalau nanti kalau ada pengakuan berarti ada PNS hipnoterapi gitu. ada mungkin ya. Kementerian Hukum dan HAM atau di imigrasi atau polisi gitu, polisi dalam negeri. Selain ada Intel, ada Satlantas, nanti ada Sathipno. Yang akan membedakan hipnotis dan hipnoterapi mungkin ya. Nah, mungkin intinya tadi loh, apa sih hipnoterapi tadi loh, yang nanti saya dihipnotis gitu biasanya, yang nanti kalau saya hipnoterapi berarti saya dihipnotis, saya dikerjain seperti Uya Kuya, seperti Ferdian, kemudian dibuat menjadi hilang ingatan, apakah begitu? Nah, ini persepsi yang orang-orang yang belum tahu tentang hipnosis dan hipnoterapi. Nah, menurut saya ini sebaiknya ya ada yang menjelaskan ya, dan kalau memang sudah ada naungan seperti perhimpunan tentang pendidikan hipnotis dan hipnoterapi di Indonesia, ya nanti bisa membuat sosialisasi kepada masyarakat biar tahu apa bedanya hipnotis dan hipnoterapi. Begitu ya Pak Erwin ya? Atau hipnosis lah ya. Kalau kita harus menjelaskan setiap hari orang tanya dan yang tanya bukan hanya satu, banyak orang. Nanti nggak akan jelas-jelas ini hipnotis dan hipnoterapi bedanya apa. Nah, itu juga mengingatkan kita untuk teman-teman semuanya supaya men-share video ini, men-share YouTube channel ini biar banyak subscribe ke kita, biar nggak banyak tanya tentang hipnotis ini dan hipnoterapi ya, biar paham. Jadi saya mau dihipnotis, saya mau dihipnoterapi, itu jelas gitu. Jadi nggak ada lagi pertanyaan saya mau dihipnoterapi, tapi tidak mau dihipnotis. Itu gimana terus? Seperti itu. Jadi ya saya mau dihipnoterapi supaya kebiasaan buruk saya ini berubah. Udah yang langsung seperti itu gitu loh. Artinya udah ada edukasi lebih ke masyarakat, pemahaman soal hipnotis dan hipnoterapi. Terus ada yang mengira tuh gini, kan kalau dihipnotis sekali
misalkan kamu nggak bisa jalan, kamu kaku, langsung nggak kaku beneran. Dan mereka mempersepsikan kalau di hipnoterapi ya kamu Bakalan sembuh dari seperti cemas itu terus. ya. Terus nggak bakal cemas seumur hidup. Langsung seketika sembuh. Nah ini persepsi ini gimana menurut Pak Erwin menjelaskan biar mereka tahu gitu loh bahwa tidak serta merta hipnotis itu langsung seketika membuat mereka langsung berubah gitu. Ya kalau yang saya saya mau bilang saya amalkan gitu, kayaknya terlalu berat gitu. Yang saya praktekkan lah selama ini ketika saya di klinik hipnoterapi sebagai seorang hipnoterapis gitu ya, menyadari ya, awal kan pasti dari menyadari terlebih dahulu lah tentang kecemasan yang terjadi, tentang ketakutan, tentang rasa panik dan sebagainya. Itu semua ada dalam setiap diri manusia kan gitu. Jadi kan mereka tidak berusaha sebisa mungkin untuk menghilangkan itu, tetapi mungkin memanfaatkan itu, mungkin mengurangi intensitasnya dan sebagainya. Karena kalau hilang 100% nggak pernah cemas atau nggak pernah takut, orang ya bisa misalnya situasi pandemik kayak gini ya bisa jalan-jalan ke UGD, makanya corona. Nantang ya. Terus nanti itu ada kiai yang dari Kemenkes yang jangan lawan corona itu justru dilawan malah. Jangan bicara begitu Pak. Karena tidak cemas itu. Manusia diciptakan secara utuh dengan rasa takut, rasa cemas ya pasti ada nilai positifnya terhadap diri kita kan. Seperti itu. Mungkin kalau dia nggak cemas, nggak khawatir orang tuanya atau anaknya meninggal, dia nggak menangis mungkin ya. Kalau dia yang dihilangkan rasa cemasnya gitu ya. Cuman kalau hipnoterapi kayaknya lebih cepat soal pemahaman itu, ya kan? Dibanding misalnya katakanlah tausiah misalnya, nggak mungkin yang lain lah. Misalnya atau dengan nasihat atau apa gitu. Ruqyah. Kita nggak bermaksud membanding-bandingkan, cuman ya dari pengalaman kita lebih cepat gitu ya. Karena kita main langsung di logika gitu ya. Bisa melogikakan. Ke bawah sadar lah. Apa yang dipikirkannya. Jadi menjelaskan secara detail apa yang dialami dari pikiran, dari perasaan dan respon tubuh yang terjadi ketika hal itu terjadi. Cemas terjadi seperti apa. Bukan dikatakan ini ada makhluk yang tidak jelas masuk di dalam dirimu, karena di hipnoterapi nggak ada semacam itu ya. Nah, jadi akhirnya dia lebih kena dan lebih mudah sembuh karena sudah masuk logikanya. Kalau semacam tadi tausiah, kasih nasihat, kasih itu rupiah, bagus. Kita nggak masalah gitu. Nggak masalah. Dan kita pun sebetulnya juga melakukan itu juga ya. Kita juga percaya agama. Kita 2 jam gitu loh. Kalau yang biasanya tausiahnya itu akan butuh intens gitu ya, setiap kali habis maghrib harus ini gitu kalau kita karena langsung menyasar ke subconscious lah ya. Subconscious, jadi kita lebih mengenal lebih cepat, lebih paham tentang itu. Jadi paham ya dari pertanyaan hipnotis dan hipnoterapi apa bedanya ini sudah memahamkan gitu ya. Karena dari menit awal juga sudah kita jelaskan bahwa hipnoterapi itu adalah terapi yang dengan menggunakan hipnosis. Dan pelakunya adalah hipnoterapis. Dan kalau hipnosis pelakunya adalah hipnotis. Begitu ya, hipnosis adalah ilmunya. Nah, kalau ada yang masih belum paham, tanya aja komen. Yang belum paham sebelah mana? Boleh di komentar atau boleh ke nomor WhatsApp kita langsung ya. Dan share video ini kepada teman-teman yang belum paham. Nah, jangan lupa subscribe juga dan like juga video ini agar nanti diprioritaskan YouTube untuk bisa menjadi penjelasan tentang hipnotis dan hipnoterapi. Dan mungkin ada yang tertarik untuk memperdalam ilmu hipnotis, kita juga mengadakan kelas ya, ada kelas WhatsApp, kelas langsung. Kalau saat ini ada pandemi kita nggak bikin kelas langsung, kelas jarak jauh melalui video panduan video yang nanti kita bagikan dan konsultasinya kita bantu sampai berhasil ya, sampai bisa menghipnotis orang. Mungkin cukup ya, Karen ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.